Sungai Ciliwung ini sudah kotor dan tercemar. Lu ngapain sih main di Ciliwung, kotor, banyak sampah. Nah, kalau dulu saya balik ke era-era saya masih anak-anak, itu Ciliwung tidak seburuk seperti saat ini ya. Sekarang pun tiap menit itu kita bisa lihat styrofoam, bisa lihat plastik. Kalau dulu enggak gitu. Terus juga kita juga masih bisa ngerasain yang namanya getek panjang tuh. Orang-orang dari Bojong, ya kan, dagang kayu, dagang bambu itu bikin getek-getek panjang tuh. Nah, itu kalau cerita, kalau zaman anak-anak dulu, jadi ada suatu experience yang bikin kita rindu bisa naik itu. Apalagi kalau dia lewat tuh panjang kita kolongin gitu. Jadi sosial budayanya sudah bergeser, masyarakat sudah tidak lagi beraktivitas khususnya mencuci baju di bantaran sungai. Itu sangat sedikit. Mungkin presentasinya daripada yang sekarang ada ini. Kalau dulu saya masih bisa kira-kira sekitar 70%, 80% masyarakat masih memanfaatkan Sungai Ciliwung untuk sekedar mandi, mencuci. Sekarang ini sudah tidak ada. Paling orang main ke Ciliwung itu cuma buat ngadem atau cuma buat nongkrong-nongkrong atau mancing. Itu di sosial budaya. Untuk ekonomi, kalau zaman dulu ya, seingat saya, karena memang saya masih merasakan zamannya enci-enci saya, dia pada nanam, dia pada ngoret, dia tanemin tuh tanaman-tanaman produktif di bantaran sungai seperti kelapa, pisang. Karena memang daerah saya sendiri itu Tanjung Barat terkenal penghasil buah-buahan. Terus juga kayak kita macamnya ngerasain makan rebung, itu gampang dulu. Tapi sekarang ini sudah bergeser gitu. Masyarakat untuk pemanfaatan bantaran sungai, karena bantaran sungainya pun juga sudah diokupasi untuk bangunan rumah. Jadi hal-hal seperti itu, jadi mereka berasumsi itu masyarakat sudah banyak tinggal di bantaran sungai. Nah, pengelolaan sampahnya pun buruk. Akhirnya mereka menjadikan Ciliwung itu seperti got, tempat sampah. Mereka sampah sehari-hari. Bisa kita ini deh, jam 5 Pak, jam 5 sore itu ketika orang pulang kerja beraktivitas, itu sampah tuh yang dalam bentuk plastik udah dibungkus itu dilempar udah pasti banyak gitu kalau kita tungguin itu. Nah, alhamdulillah dengan keberadaan komunitas sedikit banyak kita juga udah mulai teguran masyarakat yang berani masih buang sampah di Ciliwung. Awalnya saya diemin, kalau dia masih bandel saya bakar aja udah, dia mau marah mau apa saya bilang. Ya, enggak, karena memang sudah harus gerakan persuasif gitu. Karena ini kedaruratan di Sungai Ciliwung. Ciliwung tempat main saya, karena daerah saya itu berbatasan langsung dengan lapangan tembak Kopassus ya, tempat nyari patrom, kalau saya bilang nyari proyektil tuh, orang lekas nembak tuh kita nyariin tuh. Nah, itu hal-hal seperti itu ya. Jadi itu Pak Mukri terkait dengan kisah-kisah komunitas secara garis besar saya terkait dengan lingkungan hidup, sosial dan budaya serta ekonomi. Jadi pergeserannya sudah amat jauh. Nah, ini tugas kita bersama bagaimana bisa mengembalikan fungsi bantaran sungai, kalau memang tidak untuk perekonomian, sebagai ruang terbuka hijau bersama. Bagaimana caranya kita bisa mengembalikan itu dengan keberadaan komunitas yang dari condet seperti saat ini saya lihat di KCC, ada KCD. Jadi masyarakat bisa turun, bisa ada kepedulian melihat Ciliwung, Ciliwung seperti ini banyak sampah ya, bagaimana sih cara kita gitu. Dan mudah-mudahan workshop ini atau lokarya kita ini ada benang merah yang bisa diambil. Memang saya juga berharap gitu dari komunitas hulu hilir, minimal kita ada satu program roadmap bersama yang bisa kita jadikan satu program kerja bersama. Bagaimana caranya kita implementasikan minimal harapan saya. Nah, yang saya lihat dari hulu sampai hilir dulu, kalau kata cerita Ko Asun ada tuh untuk pembudidayaan tanaman endemik Ciliwung di Bojong, tempatnya almarhum Babe Udin. Nah, sekarang saya pengen bagaimana caranya minimal satu aja komunitas di mana itu menyediakan berbagai macam tanaman endemik Ciliwung, diperbanyak sama dia, nanti kita sebar gitu. Kita buat suatu kegiatan, tiap-tiap komunitas ambil tanam, dan konsepnya jangan cuma tanam tapi pohon asuh gitu. Bagaimana kita tanam, kita cek setiap sebulan sekali bagaimana perkembangannya, bagaimana pertumbuhannya. Terus di situ juga kita bisa melakukan apa sih ya yang menyebabkan tanaman ini kok tidak tumbuh, tidak besar. Nanti kita bisa ada analisa di situ.
Jadi harapan saya pengennya itu mengembalikan bantaran sungai dengan berbagai macam tanaman endemiknya, kerimbunannya, terus juga berbagai jenis bambu-bambuan yang bisa kita tanam. Karena kalau saya sendiri di komunitas saya baru bisa bibitin loa, rengas, karena keterbatasan juga ya. Saya sebenarnya pengen punya jamblang, pengen punya tanaman-tanaman yang memang dulu bisa merefleksikan kembali ke dulu lagi. Boni di tempat saya pun udah susah. Katilayu kemarin sempat kegerus banjir. Itu tanaman yang sangat, orang katilayu bagaimana sih bentuknya katilayu, orang tuh sampai bingung tuh. Duet kalau di Jawa ya, tapi di sini ya. Kalau di sini nggak ada. Terus juga gadung itu sudah susah tuh, tanaman gadung. Nah, kalau gadung ini Pak, kalau saya refleksi dulu orang-orang 80-an kalau mereka cerita tuh zaman gue sekolah tuh dikukus, dipakein kelapa. Mereka kangen makan, dan saya pengen menghadirkan itu lagi gitu. Ini refleksinya, ini lu rasain nih gadung yang dulu kangen gitu. Nah, gitu. Nah, jadi itu Pak, kalau saya, Pak Mukri, teman-teman sekalian, karena saya juga pun ya berkomunitas, terinspirasi dari teman-teman dari KCD, KCC, orang-orang yang sudah turun ke Ciliwung. Dan saya sebagai masyarakat bantaran sungai, kok gue diem aja sih? Orang-orang sudah ambil sikap, gue kok gak punya sikap sih? Akhirnya panggilan-panggilan itu yang menjadi sebab saya untuk turun ke Ciliwung, coba mengadvokasi, coba keras ke masyarakat. Jangan lu buang sampah ke Ciliwung, silakan lu bakar silakan, tapi kalau lu buang ke Ciliwung urusan. Dan di satu sisi juga ya permasalahannya limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai. Itu yang cukup banyak tuh Pak. Jadi sisa-sisa dari toilet, dapur, segala macam limbah rumah tangga yang terjun langsung ke Sungai Ciliwung tanpa ada instalasi pengolahan air limbah. Maksudnya sampah-sampah mereka itu tidak difiltrasi, jadi langsung dibuang terjun bebas ke Sungai Ciliwung. Dan itu salah satu yang banyak saya temukan Pak. Alhamdulillah kalau ngumpal itu saya dari Srengseng sawah sampai tempat saya itu banyak temuan-temuan seperti itu. Bahkan ada peternakan sapi yang buang langsung limbahnya ke sungai, pabrik industri, home industri tahu tempe. Saya ngeliatnya miris, tapi saya nggak punya power untuk menghentikan itu gitu. Karena yang saya bilang saya komunitas yang paling muda gitu, dan saya bergerak semampu saya, sebisa saya dengan keterbatasan yang ada. Tapi mudah-mudahan minimal Ciliwung ini orang bisa ada empati lah, ada kepedulian bahwa Ciliwung ini dulu asik. Karena Ciliwung ini kalau sama orang Betawi itu udah keterikatan gitu. Lu orang Betawi pasti lu tahu Ciliwung, lu pernah mandi di Ciliwung. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.